Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. فأسأل الله تعالى أن يمن علينا بعلم نافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita membahas kitab Al-Jawahir Al-Adaniyah Syarah Ad-Durrah Al-Qudaymiyah karangan Syekh Dr. Labib Najib Abdullah hafizahullah taala. Dan pada kesempatan hari ini kita akan sudah masuk ke pembahasan kaidah yang pertama, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Naam. Qala asy-syarih hafizahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Makna al-qaidah. Jadi pembahasan kaidah itu biasanya terdiri dari 3 pembahasan. Makna kaidah, kemudian dalil kaidah ini apa, dan yang ketiga bagaimana penerapan kaidah. Baik. Apa makna kaidah al-umuru bimaqasidiha? Berkata Syekh Labib, anna ahkama wa nata'ija ma yasduru 'anil insani min aqwalin aw af'alin takhtalifu bi ikhtilafi maqasidihi min tilka at-tasarrufatil qawliyah wal fi'liyah. Bahwasannya hukum dan hasil hukum yang bersumber dari manusia, baik itu dari perkataannya atau perbuatannya, itu berbeda-beda tergantung apa tujuannya. Apa tujuannya. Jadi setiap perbuatan atau perkataan itu dinilai hukumnya tergantung apa tujuannya. Apa maksud yang diinginkan dari perbuatan atau perkataan tersebut. Itu dia. Maka contohnya, faman ightasala qasidan at-tanazzufa aw tabarruda laisa lahu hukmun man ightasala rafi'an al-janabah. Maka kalau ada orang mandi, sama-sama mandi, yang satu niatnya untuk membersihkan badan atau untuk menyegarkan badan, itu tidak sama hukumnya dengan orang yang mandi untuk mandi janabah, mengangkat hadas besar. Meskipun bentuk mandinya sama, tapi niatnya berbeda, maka dampak yang dihasilkan pun berbeda, atau akibat hukum yang didapatkan juga berbeda. Orang yang mandi untuk tabarrud atau tanadzuf, hanya sekedar membersihkan badan atau ingin menyegarkan badan, dia tidak mendapatkan pahala. Karena itu ada kebiasaan. Sedangkan orang yang mandi janabah dapat pahala. Karena mandinya terhitung mandi ibadah. Itu contoh pertama. Contoh kedua, wa man qala li zaujatihi ilhaqi bi ahliki qasidan al-idna laha bidhahabi li ahliha laisa lahu hukmun man qala nafsal kalimah qasidan iqa'at talaq. Contoh kedua, seorang suami berkata kepada istrinya, ilhaqi bi ahlik. Pulanglah engkau ke rumah kedua orang tuamu. Silahkan kau pulang ke rumah kedua orang tuamu. Ini
berbeda, status hukumnya dilihat dari sisi niat. Kalau suami bilang begitu ke istri, pulanglah engkau ke rumah kedua orang tuamu, maksudnya adalah menyuruh istri, mengizinkan istri untuk pulang ke rumah orang tuanya, hanya sekedar pulang, tujuannya untuk silaturahmi atau biarlah istri pulang sebentar ke rumah, pulang kampung ke rumah orang tuanya. Maka tidak sama hukumnya ketika seorang suami mengatakan kalimat yang sama tapi diniatkan untuk mentalak. Ya, karena kalimat ilhaqi bi ahliki ini dalam fikih talak, dalam bab pernikahan itu masuk kategori kalimat talak atau lafaz talak yang kinayah. Jadi lafaz talak itu ada dua, ada sharih dan ada kinayah. Nah, ini kinayah, pulanglah engkau ke rumah kedua orang tuamu. Atau contoh lain, aku sudah muak denganmu misalnya. Aku tak sudi lagi melihat wajahmu misalnya. Ya. Jadi itu lafaznya kinayah. Yang mana kalau lafaz kinayah ini apakah talaknya jatuh atau tidak itu tergantung niat si pengucap, si suami. Ditanya, kamu ngomong demikian tujuannya apa tujuannya? Apakah tujuannya mentalak atau tujuannya ya sesuai lafaz, yaitu menyuruh istrimu pulang ke rumah orang tuanya. Nah, maka kalau sudah beda niat meskipun lafaznya sama, maka hukumnya berbeda. Ma'anna surataini tatasyabahan illa annal maqasida ikhtalafat. Nah, bentuknya sama. Tadi mandi dengan mandi, lafaz kinayah dengan lafaz kinayah. Tapi karena niatnya berbeda, tujuannya berbeda, wal ahkamu tubna 'alal maqasid. Maka hukum yang dihasilkan juga berbeda. Karena hukum itu dibangun di atas niat. Itulah dia makna kaidah al-umur bimaqasidiha. Segala sesuatu itu dilihat dari niat atau tujuannya. Kemudian Syekh Labib menjelaskan apa dalil dari kaidah ini. Aslu hadhil qaidah hadithu amiril mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, ini hadis masyhur sekali. Ya, hadis biasanya hadis pertama dalam kitab-kitab hadis seperti Riyadhus Shalihin, seperti Umdatul Ahkam, termasuk Syarah Arba'in An-Nawawi, ya. Jadi ini dalilnya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung dengan niatnya, dan setiap seseorang itu dinilai berdasarkan apa yang diniatkan dan seterusnya. Ya, ini hadis sudah masyhur, tidak perlu kita jelaskan. Nah, lihat di sini, innamal a'mal. Ya, al-a'mal itu terbagi menjadi dua. Ada perbuatan itu yang dia sifatnya ibadah, ada yang sifatnya adah, kebiasaan. Nah, kalau a'mal di sini adalah sifatnya ibadah, maka dia la tasihhu illa binniyah. Enggak sah kecuali dengan niat. Ya, karena sudah kita bahas dalam pembahasan di kitab fikih, ya, kayak Nailur Roja, itu kan niat itu hukumnya wajib, ya, haqiqatun hukmun mahallun wa zaman. Ya, niat itu hukumnya wajib bagi semua amalan secara umum, ghaliban, ya, secara umum. Nah, yang namanya amal perbuatan, amal kalau dia itu bernilai ibadah, maka la tasihhu illa binniyah. Tidak sah kecuali dengan niat. Sedangkan kalau dia perbuatan itu sifatnya adah, adalah kebiasaan, maka dia namanya la yuthabu 'alaiha illa binniyah. Nah, bukan sah atau tidak sah, tapi dapat pahala atau tidak. Nah, gitu. Dapat pahala atau tidak. Jadi kalau adah, tidaklah diberi pahala atasnya kecuali jika diniatkan untuk ibadah. Kecuali berniat, niat untuk ibadah. Jadi perkara yang sifatnya adah bisa memperoleh pahala jika diniatkan untuk ibadah.
Taib. Seperti contohnya apa? Adah itu seperti makan, minum, memberikan nafkah kepada istri dan anak. Makan minum kan perkara adah. Tanpa niat pun ya makan minumnya terhitung sah ya, terhitung ya sah. Nggak ada ceritanya makan minum batal itu kan ya. Ya sah, tapi apakah dapat pahala? Ya, dilihat kalau dia niatkan makan dan minum tadi supaya kuat beribadah, kuat menuntut ilmu, ya kuat bekerja mencari nafkah, ya maka bernilai pahala. Ya, bernilai pahala. Baik. Qala al-'allamatu Ibnu Hajar al-Haytami rahimahullahu taala, hadzal haditsu qad tawatara an-naqlu 'anil a'immati bi ta'dhimi mawqi'ih. Kata Ibnu Hajar al-Haytami, beliau berkata, hadis ini telah mutawatir ya riwayatnya sampai ke kita dari para imam ya yang mengagungkan kedudukan hadis ini. Wa kathrati fawaidihi, dan banyak sekali faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Wa annahu aslun azimun min usuliddin, dan dia adalah pokok utama dalam pokok agama. Atau pokok yang agung ya, dasar atau pondasi yang agung dalam dasar-dasar agama. Wa min thamma khataba bihi sallallahu alaihi wasallam kama fi riwayatil Bukhari. Oleh karena itu Rasulullah pernah berkhutbah dengan hadis ini sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Faqala, Rasulullah bersabda, ya ayuhan nas innamal a'malu binniyat. Rasul saking mulianya, saking tingginya kedudukan hadis ini ya sampai-sampai Nabi membawakannya dalam khutbah beliau. Begitu juga sahabatnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu di mimbarnya Nabi alaihi salatu wasalam, kama akhrajahu aidan, sebagaimana yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi Nabi Muhammad, begitu pula Umar, membawakan hadis ini dalam khutbah mereka. Walidzalika qala Abu Ubaid, dan Abu Ubaid berkata, laisa fil ahadithi ajma'a wa aghna wa aktsara faidatan minhu, wa min thamma qala Abu Dawud innahu nisful ilmi. Oleh karenanya Abu Ubaid berkata, tidak ada yang paling ajma', yang paling banyak mengumpulkan hukum-hukum dan paling banyak faedah selain hadis ini. Tidak ada hadis yang melebihi banyaknya faedah dan keutamaan dari hadis ini. Dari hadis innamal a'malu binniyat. Bahkan Abu Daud berkata hadis ini mengandung setengah ilmu. Sedangkan Imam Syafi'i berkata hadis ini sulusul ilm, sepertiga ilmu. Kenapa? Karena dilihat bahwasannya perbuatan manusia itu dinilai dari 3 hal. Pertama dari qalbunya, hatinya, dari lisannya, dan dari amal perbuatan. Nah, 3. Maka lihat qalbu, lisan, dan al-jawarih, perbuatan anggota badan. Maka kan 3. Maka qalbu itu sepertiganya. Dan hadis ini bercerita tentang atau membahas tentang amalan qalbu. Innamal a'malu binniyat. Dan ulama semua sepakat mahallun niyah yakni fil qalb, tempat niat itu di hati. Min tatbiqatil qaidah. Ya, tadi kita sudah bicara apa makna kaidah, kemudian apa dalilnya, dan sekarang bagaimana contoh penerapan kaidah ini. Penerapan yang pertama, contoh pertama, anna man a'ta li ghairihi malan uhtumila an yakuna zakatan aw qardan aw hibatan wa likulli wahidin ahkamuhu asy-syar'iyyatul khassah wal maqsidu huwa alladhi yuhaddidu ayya hadhil 'uqud muradun. Kalau ada seseorang memberikan harta kepada orang lain, maka amalan ini atau perbuatan ini bisa saja dia zakat, atau dia itu hutang, pemberian hutang, atau hadiah. Ya, dari mana kita tahu bedanya? Ya, dari niat orang yang memberi. Likulli wahidin ahkamuhu syar'iyyatu al-khassah. Setiap masing-masing perbuatan itu, apakah dia zakat atau dia qardan, memberikan pinjaman atau hutang atau dia hadiah, masing-masing mempunyai hukum-hukum tersendiri. Zakat hukumnya begini. Ya sudah saya jelaskan pula dalam kitab Al-Imta' bab zakat itu.
Ya, zakat itu begini. Orang yang diberikan zakat berarti harus orang yang masuk dalam 8 asnaf. Nah, berapa ketentuan zakatnya dan seterusnya. Ya, berarti hukum zakat. Kemudian kalau pinjaman, ya bagaimana hukum pinjaman? Pinjaman itu tidak boleh melebihi apa yang dipinjamkan saat mengembalikan. Ya, apalagi tidak boleh tidak boleh mengambil manfaat dari pinjaman. Nah, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Nah, berlaku di sana hukum hukum fikih qard, hutang piutang. Ya. Nah, kemudian hibah juga hukum hibah bagaimana? Ya. Kalau sudah diberikan, dilarang untuk mengambil kembali hadiah yang telah diberikan, karena hadiah itu akadnya menjadi lazim setelah qabd, setelah serah terima, kecuali kalau hadiah dari seorang ayah kepada anak boleh itu diambil kembali. Nah, begitulah. Jadi dia tuh bentuk pemberian, tapi bentuk pemberian ini bisa bentuknya zakat atau pinjaman atau hibah, tergantung niat dari orang yang memberi. Maka wal maqsidu huwa alladhi yuhaddid aina ayyu hadhil uqud muradun. Dan niat dari si orang yang memberi itu yang akan membedakan ini pemberian ini hukumnya apa? Pemberian ini dia itu zakatkah atau pinjamankah atau hadiahkah atau wakafkah atau sedekah dan seterusnya. Ya, baik. Mafhum insyaallah ya. Nomor 2. Man talabal ilma liyubahil ulama wa yasrifu wujuhan nasi ilaihi laisa kaman qasduhu bi talabil ilmi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi fal awwalu madhmumun wa tsani mahmudun. Nah, ini sekarang kasusnya bagi orang yang menuntut ilmu. Ada 2 orang sama-sama menuntut ilmu. Yang satu nuntut ilmunya tujuannya untuk berbangga-bangga diri di hadapan ulama. Ya, liyubahil ulama. Itu ta'allumuhu min ajlil mufakharah wal mubahah amamal ulama. Ya, tujuannya untuk berbangga-bangga, untuk membanggakan diri, oh kalau saya ini hebat, punya ilmu dan seterusnya. Ya, atau wa yasrifu wujuhan nas ilaihi, yaitu liyaltafit anzaran nas ilaihi biqasdi an yusyara ilaihi bi'ilm. Ya, supaya orang itu bakal melihat dia, melirik dia, memuji-muji dia. Intinya tujuannya duniawi, untuk mendapatkan kedudukan dan pujian di hadapan manusia. Nah, yang kedua, menuntut ilmu tujuannya apa? Tujuannya untuk mengangkat kebodohan yang ada dalam dirinya dan juga mengangkat kebodohan untuk orang lain. Mengangkat kebodohan umat. Ya, maka perbuatannya sama-sama menuntut ilmu, tapi yang satu karena tujuannya itu tercela, maka dia mazmun, ya tercela. Sedangkan yang kedua, itulah tujuan yang dipuji. Mahmud, menuntut ilmu, belajar, tujuannya supaya Allah angkat kebodohan dirinya, dan dia juga bisa membantu orang, mengajarkan orang ilmu supaya kebodohan orang lain juga terangkat melalui perantara dirinya. Kan begitu. Ya, semoga Allah luruskan niat kita dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian contoh yang ketiga, anna man akala wa syariba nawiyan al-isti'anata bidzalika 'ala at-ta'ati wa nama qasidan irahatal jasadi lil ibadah wa tazawwaja bi niyyati i'fafi nafsihi wa ghairihi fa innahu yuthabu bi khilafi ghairihi ma'a anna hadhihi al-af'ala 'adatun illa annaha tasiru ta'at. Ada orang makan dan minum, niatnya supaya menguatkan dia, al-isti'anatu bidzalika 'ala ta'ah. Niatnya supaya menguatkan dia untuk beribadah, melakukan ketaatan. Makan pagi harinya, sarapan, makan supaya apa? Supaya bisa ke sekolah belajar semangat, punya energi. Atau bagi para suami pagi hari makan tujuannya untuk mencari, supaya kuat mencari nafkah dari pagi sampai sore untuk mencari nafkah anak istri. Itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tidur tujuannya supaya nanti malam kuat untuk sholat tahajud misalnya. Ya.
atau tidur malam supaya besok paginya bisa semangat bangun sholat subuh dan semangat untuk kembali bekerja mencari nafkah yang halal untuk anak istri. Itu semua ketaatan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa tazawwaja bi niyyati ifafi nafsihi wa ghairihi. Ada orang yang menikah niatnya untuk melindungi dirinya dari zina, ya, menjaga kehormatannya dan juga menjaga kehormatan orang lain, ya, istrinya, menjaga kehormatan dirinya dan istrinya. Fa innahu yusabu bi khilafi ghairi, maka hal yang seperti ini diberi pahala meskipun secara hakikat dia bukan ibadah tapi sebuah adat. Maka dia diberi pahala, berbeda dengan orang yang niatnya selain lawan dari yang tadi. Ya, seperti orang makan dan minum biar kenyang, hanya untuk melepas dahaga. Ya, ada orang yang tidur tujuannya untuk apa? Untuk tidur aja, tidur, capek tidur gitu. Tidak diniatkan untuk bisa beribadah nanti malam atau bisa kerja kembali untuk cari nafkah yang halal buat anak istrinya. Ya, tidur gitu doang. Ya, ada yang tujuannya menikah supaya bisa melakukan hubungan seksual saja misalnya. Tidak diniatkan untuk ibadah supaya dirinya terhindar dari zina, sekaligus niat nikah karena melakukan sunnah Nabi. Ya. Jadi dia niat menikah tujuannya ibadah. Ya, selain untuk menjaga dirinya dari zina, untuk menjaga pandangannya, kemudian dia menikah tujuannya untuk mengamalkan sunnah Nabi, karena Nabi menyuruh umatnya menikah bagi yang sudah siap, kan begitu. Maka di sini berpahala. Beda dengan orang nikah tujuannya cuma untuk supaya bisa melampiaskan hasrat biologisnya. Ya. Menikah tujuannya apa? Menikah tujuannya selain untuk menjaga dirinya, kemudian untuk mencontoh mengamalkan sunnah Nabi, dan untuk mendapatkan keturunan yang soleh yang nanti akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ibadah. Ya. Walidza fanniyatu wal maqasidu taj'alu minal 'adat ibadat. Jadi niat itu bisa membuat sesuatu adah, kebiasaan, bernilai ibadah. Wal ghaflatu anha qad tusayyirul ibadati wat ta'ati 'adat. Ya. Wat ta'ati 'adatin. Sebaliknya kalau kita tidak berniat melakukan sebuah kebiasaan, ya, atau sebaliknya kalau kita tidak berniat melakukan sebuah ibadah, maka ibadah tadi yang harusnya dia bernilai ibadah malah jadi adah. Nah, maka dikatakan di sini fanniyatu hiyal muhawwilul ajib. Niat ini sesuatu yang luar biasa. Yang awalnya tadi adah, dengan niatnya tadi tujuannya ibadah, maka jadi ibadah, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang mengerjakan ibadah tapi tidak berniat, maka ibadah tadi berubah jadi adah, tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak sah. Kan tadi dikatakannya kalau niat itu la budda, kalau ibadah la tasihhu illa bin niyyah. Al ibadah la tasihhu illa binniyah. Kayak orang habis junub, kayak orang misalnya hari Jumat pagi mau berangkat sholat Jumat, atau hari Jumat pagi dia mau berangkat ngantor, dia mandi paginya mandinya ya tidak berniat untuk mandi Jumat, enggak, mandi biasa aja, mandi pagi seperti biasa. Terus nanti dia Jumatan. Nah, apakah mandi paginya itu bernilai ibadah? Dia enggak. Ya, karena dia tidak diniatkan untuk mandi Jumat. Ya, padahal kan mandi untuk sholat Jumat itu sunnah muakkadah, amat sangat dianjurkan. Dan kalau kita melewatkannya, maka kita jatuh ke dalam perkara kita melakukan sebuah kemakruhan, ya, karena meninggalkan perkara yang levelnya sunnah muakkadah, amat sangat dianjurkan. Ini luar biasanya pentingnya niat ketika kita akan melakukan sebuah perbuatan. Jadi an-niyatu hiyal muhawwilul ajib, ya, sebuah hal yang bisa merubah, ya, yang luar biasa, ajib, ya.
illa annaha la tuhawilul jamada ila naw'in akhar minal jamad. Tapi merubah di sini bukan merubah sesuatu barang dari A menjadi B, tidak. Lakinnaha tuhawilul a'mal al-'adiyah allati tatmahillu wa tazulu bimujarradil intihai minha ila a'malin baqiyatin khalidah. Tapi dia merubah sebuah amalan yang sifatnya itu biasa, adiyah, yang mana amalan biasa ini sejatinya kalau tidak diniatkan ibadah ya dia selesai maka hilang, tak berbekas. Ya, tatmahillu wa tazul bimujarrad al-intiha minha. Selesai kita makan, selesai kita minum, ya, selesai kita tidur, ya sudah selesai gitu aja. Tidak ada bekasnya tersisa. Kalau tidak diniatkan ibadah. Ya, kalau tidak diniatkan, maka dengan niat tadi, amalan adah kebiasaan tadi yang harusnya setelah selesai maka udah begitu aja, berlalu begitu aja tanpa bekas, tidak tercatat dalam catatan amalan. Dengan niat dia bisa menjadi sebuah amalan yang kekal, yang tercatat dalam buku catatan amal kita, yang nanti bisa menjadi pemberat amal timbangan kita di akhirat. Fat'amu wasyarabu wan nikahu kullu dzalika zailun dzahibun fa idza qasada al-'abdu bihi niyatan salihah ka'an yanwiya at-taqawwi bit-ta'ami wasyarabi 'ala ta'atillahi 'azza wa jalla wa ka'an ya'uffa nafsahu 'aniz zina bin nikah wa yatlubul walada as-salih alladhi ya'budu Allah wa yujahidu fi sabilihi fa inna hadhihi al-a'mala tatahawwalu ila a'malin baqiyatin salihah. Ini maka orang yang makan, minum, menikah, semua itu kalau tidak diniatkan ibadah dia zailun zahibun, pergi begitu saja tanpa bekas. Fa idza qasada al-'abdu bihi niyatan salihah. Nah, kalau seorang hamba meniatkan dengannya, jadi makan, minum, nikah diniatkan untuk niat yang salihah, niat beribadah, seperti makan tujuannya supaya menguatkan badan. Ya, makan dan minum supaya menguatkan at-taqawwi bit-ta'am wa syarab ala ta'atillah. Supaya menguatkan fisik dan badannya ini, jasadnya ini untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menikah niatnya untuk menjaga dirinya dari zina, menundukkan pandangannya. Ya, dan dia menikah tujuannya supaya bisa mendapatkan keturunan yang soleh, yang mana anak ini dididik nanti untuk menyembah Allah, mentauhidkan Allah dan berjihad fisabilillah. Maka ini semua hadhil a'malu fa inna hadhil a'mala tatahawwal, berubah yang awalnya dia itu adah menjadi a'malin baqiyatin salihah, amal ibadah yang kekal, yang tercatat di catatan amal kita yang akan menjadi pemberat timbangan kita di akhirat insyaallah. Masya Allah, luar biasa niat ini ya. Perkara niat ini bukan perkara remeh-temeh, karena dia menjadi salah satu sebab apakah ibadah itu sah atau tidak, dan menjadi sebab apakah perbuatan itu bernilai pahala di sisi Allah atau tidak. Yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuha, fahuwa lahu shadaqah." Nah, fahuwa lahu shadaqah. Jika ada seorang laki-laki yang menafkahi keluarganya, yahtasibuha, yakni yanwi bidzalika taqarruban ila Allah. Jadi dia itu bekerja mencari nafkah dan dia menafkahi anak dan istrinya, niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, niatnya untuk ibadah. Ya, niatnya untuk ibadah, fahuwa lahu shadaqah. Maka hal itu bernilai sedekah bagi dirinya. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi yang lain yang mengatakan sedekah yang paling utama bagi seorang suami adalah sedekah kepada istri dan keluarganya, kan begitu. Jaid. Fal infaqu bi niyatil ihtisabi yatahawwalu ila shadaqatin yuddakharu li sahibiha ajruha wa thawabuha. Dan infak, menafkahi anak istri dengan niat taqarrub ila Allah, ihtisab, berharap pahala dari Allah, dia akan berubah
yatahawwalu ila shadaqatin, dia berubah menjadi sedekah, nilai pahala sedekah yang menjadi menjadi tabungan dia, tabungan pahala dia nanti di akhirat. Yuddakharu li sahibiha ajruha wa thawabuha. Dia akan menjadi simpanan pahala atau tabungan pahala bagi si pelaku. Kemudian wal amru amran, amrun yuf'alu wa amrun yutrak. Perintah itu kan ada dua. Perintah untuk melakukan perbuatan dan perintah untuk meninggalkan sebuah perbuatan. Fal awwalu qad takunu niyatu syartan fi sihhatihi wa qabulihi wa husulis thawab. Sedangkan amrun yuf'al atau sesuatu yang diperintahkan kita untuk mengerjakannya, maka niat itu menjadi syarat sah dan diterimanya sebuah ibadah dan mendapatkan pahala. Ya, karena hukum niat itu kan wajib secara umum ghaliban. Ya, tapi ada dua hal yang mana tidak perlu niat. Seperti izalatun najasah dan memandikan jenazah, yaitu niat di sana hanya mustahab. Tapi secara umum yang namanya sebuah ibadah membutuhkan niat. Syaratan fi sihhatihi, syarat sah diterimanya sebuah ibadah, dan syarat sah sebuah ibadah dan diterimanya ibadah, dan juga syarat untuk mendapatkan pahala. Kan niyati fil wudu'i was salati was siyami was zakah, seperti orang yang niatnya untuk berwudu, niatnya untuk salat, niatnya untuk berpuasa, dan niatnya untuk zakat. Semuanya butuh niat supaya ibadah tersebut sah dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qad takunu niyatu syartan fi tarattubi tsawabi 'alaihi wa in kana yasihu biduniha kal infaqi 'alal ahl. Dan bisa juga niat itu syarat dari diperolehnya pahala, atau syarat dari hal tersebut bernilai pahala di sisi Allah, si pelaku mendapatkan pahala. Ya, seperti apa? Memberikan nafkah kepada keluarga. Ini kan sifatnya adah. Tapi kalau diniatkan untuk ibadah, untuk menafkahi anak istri, niatnya untuk taqarruban ilallah, ya dia menjadi sebuah amalan yang bernilai pahala. Jadi beda ya. Kalau ada yang dia itu tadi dikatakan syaratan fi sihhatihi dan syaratan fi husulit thawab. Syarat sah sebuah amalan dan syarat supaya mendapat pahala. Ya tadi kita jelaskan di awal ya. Jadi ada perbuatan itu innamal a'mal. A'mal itu ada yang dia itu perintah, fi'il, ada yang dia itu ibadah, dan ada yang sifatnya itu adah. Kalau ibadah, niat menjadi syarat sah. Kalau adah, niat menjadi syarat supaya dia bernilai pahala. Watsani wa huwa ma yuqsadu tarkuhu. Nah, yang kedua diperintahkan kita untuk meninggalkannya. Nah, larangan itu butuh niat atau tidak? Wa takunu niyatu syartan li husulits thawab alaihi la syarta sihhatin ka izalati an-najasati wa raddid duyuni ila ashabiha. Kalau itu adalah perintah untuk meninggalkan, maka disyaratkan niat supaya dapat pahala. Tapi tidak disyaratkan niat untuk terhitung dia itu sah atau tidak. Ya, makanya kan definisi dalam ushul fikih itu? Definisi mandub ya, atau definisi mandub atau definisi haram atau makruh ya. Makruh itu kata Imam Al-Juwaini ma yusabu tarikuhu wala yu'aqabu fa'iluh. Makruh itu ketika kita tinggalkan maka berpahala, yusabu tarikuh. Tapi apa? Imtithalan. Nah, gitu kan? Imtithalan. Kita meninggalkan perkara makruh karena apa? Karena kita mengharap pahala, karena ini adalah perintah Nabi. Nabi menyuruh kita untuk meninggalkan, maka kita kerjakan, maka berpahala. Ya, atau yang haram ma yusabu tarikuhu wa yu'aqabu fa'iluh. Ya,
Kita meninggalkan yang haram, kenapa? Karena kita tahu itu haram, Allah haramkan, maka kita jauhi. Itu pahala dapat dia. Dapat pahalanya. Tapi kalau kita meninggalkan sesuatu yang haram, karena nggak suka, misalnya, kenapa kamu nggak makan babi? Nggak doyan. Kenapa kamu nggak mau zina? Nggak suka, takut penyakit. Kenapa kamu nggak minum khamr? Nggak suka. Ya. Kenapa kamu nggak mencuri? Takut ketahuan polisi. Itu semua, ya dia memang meninggalkan perkara yang haram. Tapi apakah dapat pahala? Ya enggak. Karena dia niatnya untuk dia meninggalkan itu semua tidak diniatkan kalau itu adalah larangan yang Allah perintahkan ke dia, larangan yang disuruh sama Allah untuk kita tinggali, kita jauhi. Nah, gitu. Ya, maka contohnya seperti izalatun najasah, membersihkan najis itu tidak perlu kita berniat. Maka sah kalau ada tangan kita terkena kotoran, kita bersihin. Ya, refleks itu bersihin pakai air tanpa diniatkan untuk izalatun najasah, ya sah-sah saja, maka aman gitu. Izalatun najasahnya sah gitu. Ya, dan mengembalikan hutang kepada yang punya. Wa mimma yajduru at-tanbihu alaihi anna alfadh as-sarihata fi abwabiha la yunzaru fiha ila qasdi iqa'iha bal ila qasdi talaffuz biha. Fa kalimatu anti taliqun sarihatun fit talaq idza talaffadha biha zawju waqa'at talaqa sawa'an qasada iqa'at talaq am la, bi khilafi man kana mughman alaih wa qalaha fala yaqa'u talaquhu li'adami qasdihi at-talaffuz biha. Nah, ini kalau ini yang perlu kita perhatikan, bahwasannya lafaz yang sharih, lafaz yang jelas, sharih itu la yahtamilu ma'nan akhar, tidak mengandung makna lain. Ya, dia pasti cuman itu maknanya, nggak ada mengandung makna lain. Itu lafaz sharih. Lafaz kinayah dia yahtamil ma'nal akhar, bisa makna ini, bisa makna itu. Itu lafaz kinayah. Dalam bab-babnya tersendiri itu tidak perlu dilihat niat dari orang yang mengucapnya, tapi dilihat dari bal ila qasdi talaffudzu biha, tapi hanya dilihat dari niatnya untuk mengucap. Apa dia mengucapnya itu sengaja atau tidak. Tapi kalau dia mengucapkan sesuatu sengaja dengan lafaz yang sharih, maka tidak perlu ditanya kamu ngomong tadi niatnya apa. Yang penting dia mengucapkan secara sadar, tidak dipaksa, atau dia mengucapkan bukan dalam keadaan mabuk atau tidur misalnya. Seperti suami yang mengatakan anti talik. Nah, ini kan kalimat talak yang sharih. Kalimat anti talik tidak mengandung makna lain selain talak. Nah, itu dia. Sharihatun fit talak. Kalimatnya sharih. Lafaz talaknya jelas. Suami ketika mengucapkan itu, idza talaffadha biha zauju, suami ketika melafazkan kalimat kamu saya talak atau anti talik, maka talaknya otomatis jatuh, langsung jatuh. Tidak perlu ditanya apa niat Anda mengucapkan itu, tidak perlu, karena lafaznya sharih. Sawa'an qasada iqa'at talak amla, baik dia mengucapkan itu niatnya memang ingin mentalak atau niatnya tidak ingin mentalak, cuma nakut-nakutin doang misalnya, maka di situ syariat tidak melihatnya, tidak menggubrisnya. Alias selama itu kalimat sharih, lafaznya sharih, maka talaknya jatuh tanpa perlu melihat niat si pengucap, si suami. Bi khilafi man kana mughman alaih. Beda dengan orang yang pingsan atau tertidur kemudian dia menggigau, lagi tidur kemudian dia menggigau anti talik. Ya, dia tertidur atau dia dicekcoki minuman keras, diminumin arak sama temannya, dia nggak tahu kalau itu arak, akhirnya dia mabuk. Dan ketika mabuk dia mengucapkan talak, kamu saya talak, kata si suami. Apakah jatuh talaknya? Ya tidak. Kenapa? Karena saat dia mengucapkan itu dia tidak dalam keadaan sadar. Tadi tidur atau dalam keadaan mabuk yang bukan disengaja mabuknya, ya. Maka ini tidak dianggap meskipun lafaznya sharih, tapi saat dia mengucap itu kondisinya kondisi yang tidak sadar, ya, maka seperti ini tidak jatuh talaknya. Wa qalaha fala yaqa, maka enggak jatuh talak.
fala yaqa'u talaquha li'adami qasdihi at-talaffudhu biha. Karena dia tidak ada bermaksud untuk mengucapkan itu. Jadi di sini qasdu di sini kalau dia qasdunnya qasdul iqa' la yushtaratu fi alfadhis sharihah. Selama dia mengucapkan secara sadar kalimat talak yang sharih tadi, maka talaknya langsung jatuh tanpa melihat niat si pengucap. Nah, kalau qasdut talaffuz itu harus syarat, ya. Yushtaratu fi alfadhis sharihah. Artinya dia mengucapkannya secara sadar dipaksa atau tidak. Ya. Kalau dia mengucapkannya secara sadar tidak dipaksa, keluar lafaz talak tadi yang sharih tadi, maka dia dihukumi telah mentalak istrinya. Ya, begitu ya. Itu bedanya antara qasdul iqa' dan qasdut talaffuz. Qasdul iqa' yushtarat. Qasdul iqa' la yushtarat fi alfadhin sharihah, tidak disyaratkan. Tapi qasdut talaffuz disyaratkan. Ya, begitu. Wallahu alam bishawab. Kemudian di sini Syekh memberikan latihan yang mungkin bisa dikerjakan sendiri oleh ikhwah sekalian. Kata beliau, iqra' ma dzakarahu fuqaha asy-Syafi'iyyah kal-'Allamah Asy-Syirbini fil Iqna'. Silahkan baca apa yang dijelaskan atau disebutkan oleh para ulama Syafi'iyah seperti yang dijelaskan oleh Al-Khatib Asy-Syirbini dalam kitabnya Al-Iqna' Syarah Matan Abi Syuja'. Ya, ini terkenal sekali ya. Haula ma yahrumu 'alal muhdits wal junub wal haid satajidu 'adadan minal furu'il fiqhiyatil mabniyati 'ala hadhil qa'idah qum bistikhrajiha fi daftarik. Silahkan kalian cari furu' fiqih, contoh-contoh permasalahan fikih yang dibangun di atas kaedah al-umuru bimaqasidiha dalam bab orang berhadas, orang junub dan orang wanita haid. Ya, maka kita akan mendapatkan beberapa contoh perkara furu' fiqhiyah yang dia dibangun di atas kaedah ini. Silahkan kalian cari, ya kalian keluarkan dan kalian tulis di dalam buku kalian sebagai bentuk latihan. Ya, seperti contoh kemarin ya, bedanya apa? Perbedaan hukum orang yang muhdits berhadas membawa Al-Qur'an bersama benda. Hamlul Qur'an ma'al mata'. Nah, itu ya, membawa Qur'an dengan barang yang lain. Kemudian orang yang junub itu membaca Qur'an. Membacanya kalau diniatkan untuk tilawah, nggak boleh. Tapi kalau membacanya diniatkan untuk zikir, maka boleh. Nah, begitu. Dan masih banyak yang lain ya. Juga pernah saya jelaskan dalam pembahasan kitab Al-Imta'. Al-Imta' Syarah Matan Abi Syuja'. Mungkin cukup sekian yang bisa kita baca dan kita bahas. InsyaAllah selanjutnya kita akan masuk ke kaedah yang kedua, ad-dararu yuzal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.